Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang, serta nikmat yang begitu besar, yaitu berada dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah, kita telah berada di pertengahan bulan Zulhijjah, di mana pada hari ini adalah hari terakhir, hari tasyrik. Yang kita ketahui, di bulan Zulhijjah ini, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan amal soleh. Disebutkan di dalam hadis, ma min ayyamil amalus soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari di bulan Zulhijjah itu. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah
pula jihad di jalan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satu pun daripadanya. Sidang jamaah yang berbahagia, juga disebutkan di dalam riwayat Abu Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Lebih-lebih lagi puasa hari Arafah yang menghapuskan dosa selama 2 tahun. Sidang jamaah yang berbahagia, kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri teladan kita semua. Begitu pula pada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ada satu ibadah yang mulia yang diperintahkan pada bulan Zulhijjah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kemudian berkorbanlah. Pada khutbah Jumat kali ini kita akan coba mengupas mengenai beberapa hal yang terkait dengan masalah kurban sebagai sebuah evaluasi. Semoga dengan mengetahuinya kurban kita bisa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Yang pertama sekali, hendaklah kurban tetap dilakukan bagi yang mampu melakukannya. Karena kurban adalah ibadah yang disunnahkan. Dikatakan sunnah muakkad oleh para ulama dan ditujukan bagi yang mampu untuk berkorban. Imam Syafi'i sendiri yang menganggap hukum berkorban itu sunnah dalam hal ini menyatakan bahwa yang mampu jangan sampai meninggalkannya. Beliau rahimahullah berkata, la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Itu kata Imam Syafi'i. Aku tidaklah memberi keringanan untuk meninggalkan berkorban bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Korban ini dilakukan setiap tahunnya, bukan sekali seumur hidup. Jadi bagi yang memiliki kelebihan rezeki setiap tahunnya, hendaklah dia berkorban. Ingatlah bahwa korban ini adalah suatu bentuk sedekah. Bahkan berkorban itu lebih utama dari sedekah yang senilai. Kita pun tahu bahwa dengan bersedekah harta kita semakin berkah. Bersedekah tidaklah pernah mengurangi harta. Ingatlah yang Allah janjikan kepada kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surah Saba ayat 39. Barang apa saja yang kamu nafkahkan, kata Allah, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam sabdanya, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidaklah mengurangi daripada harta. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2558. Sehingga jemaah yang berbahagia, itu yang pertama. Jadi bagi orang yang mampu tidak ada batasan. Allah perintahkan untuk senantiasa melaksanakan kurban. Kemudian yang kedua, kurban itu dilakukan dengan ikhlas, dan kurban itu untuk mencapai takwa. Hendaklah kurban dilakukan dengan ikhlas untuk menggapai ridha Allah, bukan untuk mengejar strata sosial, bukan ingin mencari pujian daripada manusia, bukan ingin sum'ah atau riya. Yang ingin dibuktikan dalam ibadah korban adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan daging ataupun darah korban. Allah taala berfirman, la yanalallaha luhumuha
wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ini, daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai ketakwaan itu. Itulah yang kedua yang harus kita sesuaikan. Hendaklah kita berkorban dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah berhati-hati melakukan amalan yang tidak ada tuntunan di dalam korban. Di dalam ibadah korban mesti dilakukan sesuai dengan tuntunannya. Jika tidak, akan membuat korban tersebut menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ambil pelajaran dari orang yang menyembelih korban sebelum Idul Adha. Dia hanya ingin sarapan pagi dengan hewan korbannya. Rasulullah SAW berkata kepada orang itu, "Syatuka syatun lahmin." Kambingmu hanyalah kambing biasa, bukan kambing korban. Sidang jamaah yang berbahagia, beberapa aturan korban diantaranya, dalam aturan korban sapi atau kerbau atau unta bisa dengan patungan 7 orang. Adapun kambing hanya boleh dari urunan 1 orang. Tidak boleh kambing dengan urunan 1 kelas di sekolah, atau 1 sekolah, atau 1 perusahaan, atau 1 rombongan. Status yang ada jika melebihi dari aturan adalah daging biasa, bukan daging korban. Sekarang bisa kita lihat, ada yang berkorban 1 kelas. Iuran anak-anak ini, alasan guru adalah untuk melatih, mendidik. Tapi sebetulnya adalah sesuatu yang salah dan keliru. Boleh dilakukan, tapi hanya untuk 7 orang untuk seekor sapi atau kerbau. Begitu pula dalam korban, mesti menghindarkan cacat yang tidak sah. Seperti buta sebelah yang jelas butanya, tidak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, kurus sehingga tidak ada sum-sum tulang. Kriteria-kriteria hewan korban seperti ini kalau bisa kita hindarkan, karena tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sedangkan apabila ada cacat yang makruh namun masih sah untuk dijadikan korban, seperti tanduknya retak, mungkin ketika membawa hewan korban itu dari lokasi pemilik ke lokasi tempat penyembelihan korban, ada sesuatu yang menyebabkan tanduknya retak atau patah sekalipun, atau barangkali telinganya tergores, sobek, ekornya barangkali terputus sampai pada giginya ompong. Ini masih bisa dilaksanakan sebagai hewan korban, tapi masih kalau di dalam hukum itu makruh hukumnya. Meskipun para ulama ada yang menyebutkan ini sah. Sidang jemaah yang berbahagia, kemudian hewan korban itu disembelih pada waktunya. Korban mulai disembelih setelah sholat Id dan 2 khutbah, lalu berakhir ketika hari tasyrik yang terakhir, yaitu 13 Zulhijjah. Kalau tahun ini adalah hari terakhir untuk melaksanakan kurban, saat tenggelamnya matahari. Jadi sebelum maghrib nanti, kalau ada umat Islam, jamaah sekalian yang masih punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, masih bisa dilaksanakan kurban. Kemudian sidang jamaah yang berbahagia, korban disembelih dengan membaca Bismillah wallahu akbar. Lalu korban tersebut disembelih dengan berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaik, dan seterusnya. Ada beberapa tuntunan yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, ini adalah korban darimu dan milikmu. Terima korban ini, korban si fulan.
korban ini disembelih dengan diarahkan kepada arah kiblat, dibaringkan pada sisi kiri. Itu tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ketika korban tadi telah disembelih, maka nantinya dibagikan. Menurut para ulama, ini juga merupakan satu pengamalan dari sebuah ijtihadi yang dilakukan oleh para ulama, dan itu berbeda di setiap daerah. Domisilinya umat Islam itu berbeda dari satu jamaah ke jamaah yang lain. Ada yang menyebutkan dengan ketentuan sepertiga untuk sahibul korban, sepertiga untuk sedekah pada orang miskin, dan sepertiga untuk hadiah bagi orang kaya. Ada ulama yang memfatwakan seperti itu. Tapi ada juga seperti yang dilaksanakan seperti daerah kita, dibagi rata seluruhnya, masyarakat tanpa kecuali, kaya, miskin, semua dibagi rata. Itu barangkali sudah satu keputusan dan ijtihadi orang-orang terdahulu yang pernah ada mengelola hewan kurban di Batahan ini. Namun sidang jamaah yang berbahagia, yang biasanya dilanggar adalah sebagian dari hasil kurban diperjualbelikan. Mungkin di daerah kita tidak ada, tapi di daerah yang lain ada seperti itu. Diperjualbelikan. Dan yang menjadi persoalan sampai hari ini belum menemukan solusi yang terbaik barangkali, karena masih ada juga yang mempertanyakan itu, adalah tentang jual beli kulit yang terjadi di tengah-tengah aktivitas korban di negeri kita. Dan memang sampai saat ini kita belum menemukan jalan keluar yang paling mendekati sunnahnya Rasulullah SAW. Namun apa yang dilakukan? Adanya suatu kesepakatan bersama barangkali antara orang yang berkorban dengan panitia yang melaksanakan dan mengelola hewan korban itu, yakni dengan mempertimbangkan manfaat dan kemudaratannya. Bagaimana jika kulit dibagikan, apakah bermanfaat atau tidak bagi masyarakat? Atau ada yang lebih bermanfaat ketimbang mubazir dan dibuang oleh yang menerima pembagian daging korban ini? Ini akan lebih mudarat lagi barangkali kalau dibuang, karena tidak sanggup untuk memasak atau mengolah kulit. Nah, apabila kulit tidak dijual misalnya, dari mana biaya personal panitia didapatkan? Ini beberapa persoalan-persoalan yang timbul, sehingga akhirnya lahir satu keputusan jamaah yang ikut berkorban. Kemudian panitia yang mengelola itu mengambil keputusan untuk menjual saja kulit daripada hewan korban ini. Nah, apakah jamaah yang ikut berkorban akan memiliki kesadaran bahwa segala biaya yang timbul dalam pengelolaan dan pengolahan hewan korban ada tanggung jawab orang yang berkorban? Ini ketika dilemparkan kepada orang yang berkorban, itu kan sudah biayanya sudah di situ semua. Berapa yang disampaikan oleh panitia, itulah biaya. Padahal barangkali panitia belum menghitung berapa biaya total daripada pengelolaan, biaya personal yang dibutuhkan dalam pengelolaan hewan korban ini. Maka oleh sebab itu perlu kita melakukan pengkajian lebih dalam lagi terhadap persoalan ini, sehingga tidak menjadi polemik, sebahagian menerima, sebagian tidak. Sidang jamaah yang berbahagia, tentu sangat terbuka ranah ijtihadi dalam masalah ini, khususnya tentang sabda Rasulullah SAW yang pernah disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan korban, maka tidak ada korban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sedangkan Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat Ibnu Ayas yang didhaifkan oleh Abu Daud. Maka Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan, dan itu dimuat di dalam kitabnya Sahih At-Tarhib wa Tarhib. Itu hadis nomor 1088. Banyak lagi persoalan pelaksanaan ibadah korban ini yang harus kita pelajari, kita kaji lebih dalam, sehingga amalan ibadah korban ini benar-benar maksimal bisa kita lakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan
tuntunan dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ingin amalan korban diterima, lakukanlah sesuai dengan yang dituntunkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Masyarul muslimin, arsyadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari khutbah pertama tadi, yang pertama, hendaklah kita berkorban, terutama bagi yang punya kelapangan rezeki. Yang kedua, hendaklah korban tadi dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah korban itu dilakukan sesuai dengan tuntunan yang berlaku, sehingga korban tersebut memperoleh pahala yang besar. Kalau tidak demikian, maka statusnya hanya akan menjadi daging biasa. Semoga Allah menerima setiap amalan yang berkorban di tahun ini. Bagi yang belum berkorban, semoga di tahun berikutnya Allah beri kemampuan, Allah beri taufik dan hidayahnya untuk bisa melaksanakan ibadah korban ini. Hamba Allah, sidang jamaah yang berbahagia, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma zahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ja'alna syakirina li ni'amika musnina biha 'alaik qabilina laha wa timimha wa alaina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhirun da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.